Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Delvi dan Mr. Yogi di Kalam Kudus Christian Primary School Pontianak. Saat ini kita memasuki tematik tema 6 seperti biasa bersama kelas 6. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita akan mempelajari interval nada dan lagu Aku Cinta Lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran dan meeting, kalian dapat mengidentifikasikan interval nada dan lagu dengan benar. Oke, interval nada. Interval nada ini pernah kalian pelajari di tema sebelumnya. Sambil mengingat, interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Langkah tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Perhatikan di bawah ini ada C petik 1 ke D petik 1. Ini adalah contoh langkah dari nada satu ke nada lain dalam tangga nada C mayor. D petik 1 adalah langkah kedua yang mempunyai nada pangkat sekondo. Anak-anak, interval nada digunakan di berbagai lagu. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagu Aku Cinta Lingkungan. Perhatikan penggalang lagu berikut ya, dan saksikan video tentang lagu Aku Cinta Lingkungan. Perlu diketahui, interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal dan nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, seperti yang ada di bawah ini, bisa kalian perhatikan, nada C ditetapkan sebagai nada pangkal karena berada di awal tangga nada C mayor. Selanjutnya, jika C adalah nada pangkal, maka dapat diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Ada prim, sekondo, third, quart, quint, sexth, septim, dan oktav. Untuk mempermudah kalian bisa gunakan jari kalian untuk membantu mengingat nama-nama interval nada. Hai anak-anak, masih ingatkah kamu urutan tangga nada C mayor? Oke, jika masih ingat, yuk kita sebutkan sama-sama.
ada 8 nada di tangga nada C mayor. Ini dimulai dari C, kita lambangkan dengan C petik 1 dan diakhiri dengan C petik 2. Kita akan sama-sama sebutkan ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, mudah bukan? Ini mirip loh dengan alfabet yang kalian pelajari. Sekali lagi ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, urutan tangga nada C mayor ini memiliki nada pangkal atau nada yang paling awal adalah C. Nah, di situ kita dapat peroleh nama-nama interval nada. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, seperti yang sudah ditampilkan di slide, gunakan jari kalian, gunakan 8 jari kalian di sini. Oke, kita akan mulai. Bagian C ke yang C itu disebut prime atau prim. Sedangkan dari C ke D atau dari C ke langkah kedua itu disebut sekondo. Kemudian dari C ke langkah ketiga atau ke E itu disebut third. Ingat, T-E-R-T-S. Kemudian dari C ke langkah yang keempat atau ke F itu disebut quart. Dan selanjutnya dari C ke langkah yang kelima atau ke G itu disebut queen. Selanjutnya dari langkah ke-1 atau C ke langkah ke-6 atau ke A itu disebut sext atau S-E-K-S-T. Dan selanjutnya dari langkah pertama ke langkah ke-7 itu disebut septim. Dari langkah C ke langkah B itu disebut septim. Oke anak-anak? Yang terakhir dari langkah C petik 1, langkah C pertama ke langkah ke terakhir ini C petik 2 itu disebut oktav. Sampai di sini apakah bisa dimengerti anak-anak? Oke, Miss akan coba dengan cara cepat ya. Oke, sekarang langkah cepat ya. Prim, secondo, third, quart, queen, sext, septim, dan yang terakhir oktav. Dari C ke C itu oktav. Oke, ini saja dari Miss. Semoga dimengerti ya. Tangga nada diatonis dan pentatonis. Diatonis itu ada 7 buah nada, sedangkan pentatonis ada 5 buah nada. Tangga nada ini perlu kalian ingat kembali ya anak-anak. Selanjutnya, memainkan interval nada. Dalam memainkan interval nada, perlu dimainkan dengan 2 cara, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah jika 2 nada yang dibunyikan secara bersamaan, sedangkan interval melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Apakah ada perbedaan di antara interval harmonis dan interval melodis? Ya, ada. Perhatikan interval melodis berikut. Pada gambar ada 4 buah titik yang menunjukkan interval. Ada 2 interval, yang pertama ascending interval yaitu interval dari nada rendah ke nada tinggi. Yang kedua, interval dari nada tinggi ke nada rendah atau yang disebut descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman, contohnya do saja. Selanjutnya, interval sekon. Sekon terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Contohnya, do, re, dan si, do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Yang ketiga, interval third. Third besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonannya sempurna, yaitu do dan mi. Dan yang keempat, interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar atau konsonan sempurna, misalnya do, fa. Next, interval queen.
Queen murni terdengar nyaman atau konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman. Contohnya do, sol. Yang keenam, interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman atau dola. Yang ketujuh, interval septim biasanya terdengar kurang nyaman, yaitu nada do, si. Dan terakhir, interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, yaitu dari do ke do. Inilah akhir pelajaran kita. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya di grup atau di meeting kita ya anak-anak. Oke, hari ini kalian ada penugasan, silahkan kalian lihat di Google Form-nya, diisi sesuai dengan video ini ya. Goodbye, see you.